Halo, saya Junet John dari Hybrid CX-10. Di sini saya akan mengulas tentang cara menghemat BBM. Jadi, terutama di kendaraan roda 4 ataupun lebih. Jadi untuk menghemat, supaya kita bisa hemat BBM itu ada trik. Jadi nggak hanya harus pakai alat formula atau alat stabilizer aki supaya BBM hemat. Jadi banyak yang kita perhatikan juga dalam menghemat BBM. Jadi saya terangkan di sini ya, kenapa BBM itu bisa boros. Kadang-kadang ada dalam kendaraan itu tidak maksimal. Contoh, ban yang pressure-nya tidak tepat. Ya. Jadi tekanan anginnya tidak tepat. Kalau tekanan anginnya rendah, itu membuatkan BBM boros. Satu. Jadi Anda harus perhatikan tuh kalau yang mau hemat BBM, apalagi yang mau keluar kota. Satu, masalah ban. Bannya harus di posisi normal gitu ya. Biasanya posisi normal berapa untuk roda 4 yang standar ya. Mobil-mobil penumpang standar biasanya depan 33, belakang 35, atau 35 depan, 38 belakang kalau untuk muatan penuh. Terus kalau bisa, kalau kita mau keluar kota nih, jalan perjalanan jauh, kalau bisa diisi dengan, jangan angin biasa, diisi dengan, kalau bisa pakai nitrogen, jangan oksigen biasa, angin biasa. Kenapa pakai nitrogen? Karena nitrogen itu dia suhunya tetap normal dan susah untuk berubah. Beda dengan oksigen biasa. Jadi kenapa kita kalau perjalanan jauh mending pakai nitrogen? Karena ban itu kalau lagi jalan ya, dia panas. Ya, panas. Kalau oksigen biasa, angin biasa itu rentan terhadap panas. Kalau dia panas, dia memuai. Jadi kalau tekanan kita normal ya, terus kena panas, itu tekanannya bisa bertambah. Beda sama dengan nitrogen. Kalau nitrogen tekanannya tetap, biarpun panas, dingin tetap. Beda sama oksigen biasa, angin biasa. Kalau angin biasa dingin dia menciut, terus kena panas dia mengembang. Nah, itulah. Jadi lebih baik pakai nitrogen kalau kita perjalanan jauh, atau nitrogen juga bisa buat sehari-harian juga bagus. Itu bedanya. Jadi untuk menghemat adalah ban harus tekanannya tepat. Satu ya. Kenapa kalau berkurang dia akan membuat mesin menjadi berat ya. Terus setir, apalagi depannya setir susah digerakin, berat digerakin. Udah gitu untuk manuver juga kurang enak. Nah, harus tepat. Kalau berlebih gimana? Kalau berlebih bisa berbahaya juga. Berlebih bisa tergelincir, gampang tergelincir. Jadi kalau berlebih itu ban sangat keras. Ya kan? Kalau pakai angin biasa terus berlebih, nanti kita jalanan jauh panas, ban bisa meledak ya. Maka dipakai nitrogen. Kalau berlebih itu biasa setir sangat enteng. Terus tempelan ban ke aspal itu sangat sedikit gesekannya kalau bannya terlalu keras. Nah, itu yang membuat kalau kita rem mendadak bisa tergelincir, bisa meleset. Itu kalau ban terlalu keras bisa berbahaya. Kena pasir sedikit kalau ngerem bisa meresap, tidak ada gigitan kalau terlalu keras. Kalau sedang, kalau pas, ikut tekanannya pas. Udah. Terus apalagi? Aki. Kalau aki yang udah mulai soak, untuknya biar terutama untuk mesin bensin. Aki yang udah mulai soak atau aki yang udah mau habis, yang udah starter harus dicas lagi, harus dibantu, di jumper, itu membuat bensin juga boros. Kenapa membuat bensin boros? Karena pengapiannya sudah tidak maksimal, tidak normal. Biasa bensin ya. Terus kan ada alternator gitu. Iya, alternator ada untuk mensuplai aki, dan aki biasanya ngedrop, tidak sesuai supply dan input dan output istilahnya. Gitu ya. Jadi coba Anda ini deh. Kalau aki udah mulai soak, itu pasti mesinnya berisik, mesinnya bergetar, terus konsumsi BBM menjadi boros, bawaan mesinnya juga berat
dijamin kalau akinya sudah gitu. Untuk mesin bensin ya, kalau untuk mesin diesel nggak ngaruh. Oke, terus apalagi gitu loh, banyak lagi. Terus penggunaan spoiler yang tidak tepat. Nah, kenapa kalau kita untuk keluar kota, kenapa spoiler kenapa kok bisa membuat boros? Nah, spoiler yang kurang tepat, misalnya kita ada tambahan variasi seperti mobil sedan spoiler itu ada teknik-tekniknya ya, teknik kemiringannya. Nah, kalau kemiringannya menghambat angin, itu menjadi bukan menghemat tapi menjadi boros karena terhambat oleh angin spoilernya. Spoiler itu karena diharuskan miring begini. Kayak mobil-mobil Formula One ya. Kenapa dia harus pakai spoiler? Apa sih fungsi dari spoiler? Spoiler kalau mau kecepatannya rendah di bawah 30 km atau 20 itu nggak musing, nggak ngefek dia, nggak fungsi spoiler itu. Tapi kalau di kecepatan tinggi itu sangat ngefek spoiler ya. Spoiler itu adalah kalau untuk mobil sedan ya di belakang ya, spoiler yang di belakang itu adalah buat menekan roda belakang supaya menggigit. Jadi kalau kecepatan tinggi itu roda itu udah menggigit ke aspal itu udah sedikit, tapi dengan bantuan spoiler tekanan angin tuh menekan mobil supaya menggigit rodanya itu menggigit ke aspal. Itulah fungsi spoiler. Terus kalau di depan kayak mobil Formula One yang kiri yang kanan itu membuat mobil supaya gampang dibelokin, bisa mengarahkan. Makanya lihat di mobil Formula One kalau spoiler depan kiri kanannya itu patah, dia nggak bakalan bisa belok dengan kecepatan tinggi. Ya itulah fungsi spoiler yang nggak tahu, kadang-kadang orang pasang spoiler asal-asal aja, yang penting variasi. Nggak tahu fungsi spoiler itu buat apa. Itulah fungsi spoiler, untuk mengarahkan angin. Untuk kecepatan rendah spoiler tidak berfungsi, tapi untuk kecepatan tinggi spoiler sangat berfungsi. Tahu Anda orang terjun payung bisa berubah-berubah, itu dia hanya menggerakkan tangannya gini. Nah, itu udah bergerak, tangannya berubah, dia bisa berubah karena kecepatan angin itu mempengaruhi kondisi dia. Dengan menggunakan tangannya aja itu posisi orang terjun payung itu berubah-berubah. Gitu juga dengan kendaraan kalau dalam keadaan kecepatan tinggi. Terus bawa barang, terus bagasi, barang yang di atas mobil itu juga bisa membuat mobil boros. Kenapa? Karena hantaman angin di situ sangat-sangat besar, terus membuat mobil gampang oleng ya dalam kecepatan tinggi. Ini semuanya dalam kecepatan tinggi. Kalau kecepatan rendah nggak ngepek ya. Terus kalau bisa muat mobil barang-barang ke dalam mobil, mendingan masuk ke dalam mobil. Itu untuk tip menghemat BBM. Oke. Terus satu lagi, adakah baiknya jika Anda ingin menambah alat pakai stabilizer? Kenapa? Stabilizer aki adalah memperingan kerja coil ya. Kerja coil itu coil busi, coil apa nih? Pakai hybrid CX-10 Pro. Harga yang murah, kualitas terjamin. Udah, oke gitu aja ya. Tip dari saya, mudah-mudahan kalau ada yang lebih pintar bisa menambahkan, boleh di review. Ada yang salah, saya minta maaf kalau ada yang kekeliruan. Itu aja tip dari saya untuk menghemat BBM dengan tanpa tambahan alat-alat gitu. Dengan memperhatikan kondisi mobil, kita udah bisa hemat BBM. Salam dari saya, Junet John, Hybrid CX-10.